Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfadel Sarifi. Saya mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan lipid, enzim, dan hormon. Baik, di materi pertama saya akan menjelaskan materi terkait dengan lipid. Jadi di lipid ini sendiri banyak orang yang keliru akan lipid dan lemak. Banyak yang mengira bahwa lipid dan lemak itu merupakan kedua hal yang sama. Namun sebenarnya kedua hal ini cukup berbeda. Lipid sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas daripada lemak. Jadi saya jelaskan dulu apa itu lipid. Jadi lipid itu merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar atau hidrofobik atau tidak larut di dalam air. Nah, ada banyak kelompok dari lipid itu sendiri. Namun saya di sini akan menjelaskan 3 kelompok utama dari lipid, yaitu ada lemak, fosfolipid, dan steroid. Di kelompok pertama itu adalah lemak. Jadi lemak itu merupakan zat yang terbentuk akibat penumpukan kalori di dalam tubuh. Nah, lemak itu sendiri yang di dalam tubuh kita tersusun atas sel-sel lemak atau yang dinamakan dengan adiposit. Nah, adiposit sendiri juga tersusun atas molekul-molekul lemak, yaitu yang dinamakan dengan trigliserida. Trigliserida ini juga masih bisa dipecah menjadi senyawa yang lebih kecil lagi, yaitu ada gliserol dan 3 buah asam lemak. Selanjutnya fosfolipid. Tidak berbeda jauh dengan trigliserida, fosfolipid ini mempunyai kesamaan dengan trigliserida juga, yaitu kalau trigliserida mempunyai gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid mempunyai gliserol dan 2 buah asam lemak ditambah dengan gugus fosfat. Nah, di fosfolipid ini bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian kepala, ini bagian kepala, dan ini sebagai bagian ekor. Nah, kedua bagian ini mempunyai sifat yang saling bertentangan, karena kalau bagian fosfolipid yang bagian kepala itu dia bersifat hidrofilik atau suka dengan molekul air, sedangkan bagian ekornya itu bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan molekul air. Nah, jenis lipid yang terakhir yaitu adalah steroid. Jadi steroid itu cukup berbeda dengan kedua lemak yang tadi. Kalau lipid yang tadi, kalau lemak dan fosfolipid itu bentuknya memanjang ini, sedangkan steroid itu bentuknya cenderung membulat dengan mempunyai 3 cincin molekul ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Steroid sendiri biasanya ditemukan di dalam tubuh kita itu berupa kolesterol. Baik, yang kedua materi terkait dengan enzim. Jadi saya jelaskan dulu apa itu enzim. Jadi enzim itu merupakan molekul katalis yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia di dalam sel-sel. Ada beberapa jenis molekul yang membantu tubuh kita dalam memecah molekul-molekul yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, molekul yang menjadi objek enzim dalam proses reaksi kimia itu disebut dengan substrat, sedangkan molekul hasil dari reaksi kimia yang dibantu oleh enzim ini disebut dengan produk. Ada beberapa jenis enzim yang tidak bisa bekerja tanpa bantuan molekul non-protein yang disebut sebagai kofaktor. Nah, dalam cara kerja enzim itu ada 2 model, yaitu model lock and key dan induced feed. Nah, dalam proses kerjanya juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kerja si enzim ini, yaitu adalah temperatur dan pH. Yang terakhir materi terkait dengan hormon. Jadi hormon itu merupakan pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Nah, semua organisme multiseluler itu pastinya memproduksi hormon, termasuk tumbuhan. Nah, hormon sendiri itu beredar di sirkulasi udara dan cairan sel. Untuk fungsinya sendiri, hormon ini berfungsi sangat penting dalam kelangsungan hidup organisme multiseluler.
Contohnya dalam pertumbuhan, metabolisme, bahkan dalam sistem organ, dan juga termasuk organ reproduksi.